Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fadilah dengan NIM 1190445. Kali ini saya akan jelaskan cara pembuatan database, model, tabel, trigger, dan view pada pertemuan 2. Yang pertama, kita akan membuat database, model, dan tabel terlebih dahulu. Yang pertama di sini, buatlah database baru dengan PHP admin dengan nama dbz2. Kemudian lakukan pengaturan koneksi database dengan cara membuka file env lalu merubah database menjadi dbz2 seperti gambar di bawah ini. Kita masuk dulu ke PHP admin. Di sini karena saya belum ada, kita buat dulu database barunya. Tinggal kita tulis di sini nama datanya adalah db. Kita tulis di sini db sia2. Kemudian kita langsung buat aja. Oke, di sini sudah berhasil dibuat database db sia2. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengaturan koneksi database pada file env. Kita buka dulu aplikasi Visual Studio-nya. Oke, di sini kita sudah pada project sia2 di foldernya. Ini ada data env-nya. Di sini kita ganti database-nya menjadi db sia2. Yang ini kita ubah jadi db sia2. Kemudian kita langsung Ctrl save jika untuk menyimpan data yang sudah kita rubah tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan model. Di sini ada macam-macam modelnya. Kita menggunakan fungsi migration dengan perintahnya seperti ini, php artisan make model, nama modelnya. Di sini sudah ada nama-nama model yang harus kita gunakan seperti barang sampai 13 ini detail writer. Kita tinggal masuk ke Visual Studio. Kita ketikkan dulu cd untuk masuk ke foldernya, kemudian enter. Kita bisa kopikan saja yang perintah pertama, yaitu php artisan make model barang. Kemudian kita pastikan ke sini, kemudian kita jalankan. Oke, di sini sudah berhasil pembuatan model yang pertama. Untuk melakukan pembuatan model selanjutnya itu sama caranya seperti ini, tinggal kita pastikan saja. Mungkin dari video ini akan saya singkatkan saja atau saya skip saja sampai selesai pembuatan modelnya. Oke, di sini sudah selesai pembuatan modelnya. Di sini sudah saya buat sampai terakhir ya. Di sini sampai model data writer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan tabelnya. Di sini ada contohnya. PHP artisan make migration, nama tabelnya. Di sini kita pastikan saja PHP artisan make migration barang. Kita masukkan ke Visual Studio. Kita enter. Di sini ada tulisan create migration, berarti pembuatan tabel yang kita masukkan benar, sukses. Di sini udah ada akun-akun atau yang sudah kita masukkan sebelumnya, itu seperti barang, supplier, akun setting. Di sini sudah ada. Tinggal kita nanti akan masukin coding-codingannya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian setelah kita tadi membuat tabel barangnya, kita buka filenya di menu directory seperti ini nih. Kemudian kita isikan di dalam data tersebut seperti skema, create barang, function blueprint, hingga seterusnya. Sekarang tinggal kita masukin ke codingannya di folder ini ya, yang sudah kita buat sebelumnya nih.
di tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini tinggal kita ketikkan skema. Kemudian di sini barang. Di sini kita tentukan berapa jumlah berapa jumlah huruf yang akan kita gunakan. Di sini saya masukkan 5 sesuai di modulnya. Oke, sekarang tabel-tabel yang kita buat sekarang sudah selesai saya buat semuanya. Kemudian kita tinggal lihat di selanjutnya ini di modul. Setelah ini kita akan melakukan perintah migrate PHP Artisan migrate. Kita langsung pastikan saja ke terminalnya. Di sini tinggal kita enter. Oke, di sini sudah ada tulisan migration table created successful. Berarti tabel-tabel yang kita masukin sebelumnya ini berhasil kita buat. Nanti tabel-tabel yang sudah kita buat ini akan masuk pada PHP MyAdmin. Kita tinggal cek pada PHP MyAdmin. Di sini di DBC ya 2. Di sini udah ada tabel-tabel yang kita buat pada Visual Studio tadi ya, sudah terbuat. Tinggal kita selanjutnya mengerjakan tugas-tugas ini yang karena yang pertama tadi adalah tabel untuk barang. Kita tinggal lanjutkan untuk membuat supplier, setting dan seterusnya. Caranya sama seperti ini, tinggal kita masukkan saja codingannya ke dalam Visual Studio. Sekarang di sini sudah ada data yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada barang, supplier, akun, setting. Di sini kalau kita cek satu-satu sudah ada isinya. Kemudian untuk mengecek apakah yang sudah saya buat ini sudah terbuat tabelnya, kita bisa cek di PHP MyAdmin, yaitu di data DBC ya. Di sini sudah ada akun-akun tabelnya. Ada akun, kemudian ada barang, detail, dan data-data tabel lainnya. Karena bagian tabel sudah selesai, kita langsung saja kita akan masuk pada pembuatan trigger. Di sini trigger adalah merupakan kumpulan sebuah store prosedur yang terdapat dalam MySQL bekerja secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Di sini ada beberapa perintah seperti insert, update, delete. Di sini kemudian akan ada 2 trigger yang akan kita buat, yaitu yang pertama untuk mengosongkan tabel tem pembelian. Kita akan membuat dulu tabelnya, yaitu dengan fungsi migration, sama seperti kita membuat tabel pada studi kasus sebelumnya, yaitu menggunakan PHP Artisan make migration trigger bersih tem pesan. Kita bisa langsung kopikan ini ke Visual Studio, kita pastikan di sini, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang pembuatan tabel migrasinya sudah sukses. Di sini sudah ada tabel triggernya. Kemudian nanti di tabel trigger itu akan kita masukkan code
seperti ini. Ada db unprepared sampai db drop trigger clear tempesan. Oke, akan kita langsung masukkan saja ke Visual Studio. Jika codingannya sudah kita masukkan, kemudian kita langsung beralih ke terminal. Kita masukkan PHP Artisan Migrate. Oke, di sini PHP Artisan Migrate-nya berhasil. Kemudian untuk mengecek apakah trigger ini berhasil kita buat, kita bisa cek ke PHP My Admin di bagian Debesia ini. Kemudian kita beralih ke SQL. Setelah itu kita masukkan fungsi show trigger. Ya, triggers, kemudian kita kirim. Oke, di sini berhasil. Di sini ada triggernya yang kita gunakan, yaitu pada tabel detail pesan kita menggunakan fungsi insert. Di sini ada statementnya begin delete from tempo pesanan yang sudah kita buat sebelumnya pada Visual Studio. Kemudian selanjutnya kita tinggal lanjutkan untuk yang kedua, yaitu untuk menambah stok ketika dilakukan pembelian. Kita tinggal langsung masukkan saja ke bagian terminal, yaitu PHP Artisan Migration Trigger tambah, dengan memasukkan kode seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kita masukkan dulu ke Visual Studio. Kita masukkan, atau kita kopikan saja yang ini, migration tambah. Kita masukkan ke Visual Studio, kemudian kita pastekan, enter. Oke, di sini berhasil kita tambahkan. Kemudian kita masukkan codingannya seperti gambar pada modul ini. Kita masukkan dulu. Oke, kita sekarang masuk ke pada bagian data trigger tambah. Di sini kan kita sudah masukin codingan yang ada pada modul. Kemudian kalau kita sudah masukkan seperti ini, kita kemudian buka terminalnya, kita ketikkan PHP Artisan Migrate. Setelah itu enter. Maka nanti hasilnya akan ada pada PHP My Admin, yaitu pada data DBC2. Kemudian kita buka pada bagian SQL, kita ketikkan show trigger. Kemudian kita klik kirim. Oke, di sini sudah ada dua trigger yang kita buat sebelumnya. Berarti pembuatan triggernya berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembuatan view table. Di sini yaitu dalam project ini view yang kita gunakan yaitu menampilkan data yang kita inginkan melalui data DBC2 yang ada di PHP My Admin, dan ini ada linknya. Kemudian di sini ada code yang akan kita masukkan pada PHP My Admin nanti. Kemudian di sini ada penjelasannya untuk setiap codingannya, seperti create view, yaitu digunakan untuk membuat view dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada misalnya untuk concat, yaitu untuk barang nama barang dan harga. Untuk pertama-tama di sini kita bisa kopikan saja yang dari modul ini. Kemudian kita buka PHP My Admin-nya.
yaitu pada data DBSIA. Kemudian kita buka bagian SQL-nya. Kita pastikan saja pada bagian sini. Nah, jika sudah selesai, langsung kita kirim. Jika di sini sudah centang, berarti pembuatan tabel view-nya sudah selesai. Maka nanti akan ada pada bagian view di sini. Kemudian klik tanda plus di samping kiri sini. Kemudian akan ada tabel view yang bernama view tempesan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembuatan database model tabel, trigger, dan view versi saya sendiri. Sekian dari video saya, terima kasih.